Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 7 SMP 2 Gunung Putri. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar dua garis. Ya. Yang pertama, menentukan hubungan antar dua garis. Di hubungan antar dua garis, ya, jika ada dua garis, ya, maka akan terjadi 3 kemungkinan. Yang pertama, kedua garis saling berpotongan. Yang kedua, kedua garis saling berhimpit. Yang ketiga, kedua garis saling sejajar. Nih, contohnya. Dua garis yang saling berpotongan. Dua garis tersebut berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki tepat satu titik potong atau titik persekutuan. Titik potong itu disebut juga titik persekutuan. Garis A dan B terletak pada bidang yang sama. Contoh di halaman 78. Kita belajarnya di buku ya. Buku modul kayak gini. Oke. Ya, di halaman 78 dibuka. Titik potongnya adalah titik potong O. Yang kedua, kedua garis saling berhimpit. Kedua garis disebut berhimpit jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan memiliki tak hingga titik potong atau tidak titik persekutuan. Jadi kalaupun ditarik kemanapun, dia tidak akan ketemu titik potong. Garisnya kayak gini, lurus saja, satu lurus. Tapi di situ ada A dan B misalnya, atau ada C dan D. Ya, gambarnya. Garis P dan Q terletak pada bidang yang sama di titik potong tak terhingga. Jadi garisnya kelihatannya hanya satu saja, padahal ada dua. Yang ketiga, kedua garis saling sejajar. Dua garis saling sejajar jika kedua garis itu terletak pada satu bidang, tapi tidak memiliki satupun titik potong. Dia akan bersejajar, baris saja bareng aja, dan ditarik lurus ke sana, ke belakang. Dia nggak akan ketemu titik bidangnya, titik potongnya. Contoh, garis M dan N terletak pada satu bidang, tapi dia ditarik tidak punya titik potong. Sifat-sifat garis sejajar. Nih, sifat-sifat garis sejajar. Tadi kan udah garis berhimpit dan berpotongan, ini sifat-sifat garis sejajar. 1. Melalui sebuah titik di luar, sebuah garis dapat ditarik tepat satu titik, satu garis sejajar dengan garis tersebut. Gambarnya, lihat. Ya. Ada di halaman 79. Titik P di luar garis M. Jika dibuat garis M yang sejajar, garis M melalui P, dia masuk ke garis P. Maka dapat disimpulkan bahwa melalui titik P yang berada di luar garis N hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis N. Oke. Ada di halaman 79. Yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka ia akan memotong juga garis yang kedua. Ya. Jadi kalau misalnya dipotong, dia harus memotong juga. Ada garis P dan Q, berarti semuanya kepotong. Pada gambar yang ini, garis A memotong garis Q di titik S. Karena garis A tidak sejajar ya dengan garis Q, maka jika garis A diperpanjang pasti memotong. Jadi kalau ditarik lagi dia akan pasti memotong karena nggak sejajar. Kan sekali lagi sejajar gini. Tadi garis A-nya adalah lurus, dia ditarik, di sini ada garis lagi, kepotong. Jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis, maka kedua garis itu sejajar pula satu sama lain. Jadi ada dua garis sejajar, tambahin satu garis lagi. Ya, garis sejajar B dan garis B sejajar garis C dan segaris A, jadi sama, 3 jajar. Oke, itu gampang ya pengertiannya. Nanti kita akan belajar membagi ruas garis. Untuk pelajaran membagi ruas garis, kita mungkin langsung ke soalnya ya kak. Ke soalnya, hanya kakak perhatikan rumusnya. Rumusnya adalah ini. Ya, rumusnya adalah ini. Patokannya apa? AB berbanding BE ini. Misalnya AB berbanding dengan BE ini. Berarti ditarik. Ya, AB berbanding BE sama dengan AB itu sama dengannya sama yang mana? Yang bawahnya udah jelas AF. Ya. Terus yang BE itu bandingin sama yang mana? Sama yang FI.
Oke, udah jelas ya. Nanti rumusnya kayak gini. EC nih. EC E ke C, ya kan? Berbanding EB. E ke B. Ya. EC dan EB. Sama dengan bandingannya apa? Sama dengan yang di bawah. IG ya sama dengan AF sisanya. Kayak gitu, oke? Bingung kalau misalnya kayak begini. Tapi perhatiin deh rumus-rumusnya. Sekarang kita masuk ke ini aja. Mengerjakan soal nih. Nah, kita menghitung ada angka. Dari gambar 79 ini diketahui AB ini sejajar dengan DE. Jika EC mana? EC 12 ya. DC-nya 9. Ini DC 9. AD-nya 3. Ini AD 3. Tentukan panjang BE yang ditanyain BE ini. Ya. B caranya gimana? Tuh lihat BE, tulis yang ini. Ini rumuskan yang tadi itu kembali ke sini nih. Tuh. Ya, masuk ke sini. BE nih, BE sama dengan EC. Jadi BE ini ya berbanding dengan EC yang ini. Oke, bisa diperhatikan BE dan EC. Jangan BE dan BC, tapi BE. Nah, BE udah dipakai, berarti yang belum dipakai adalah EC kayak gini. Sama dengan atasnya apa? B itu sama dengan yang mana? Ini kan AD. Sama dengan yang AD. Yang EC-nya mana? EC-nya DC. Ya. Masukin deh angka. BE 12 3 kali 9. Ini rumus gimana? Ini rumus kawin silang nih. BE dikali 9 12 bagi 3. 12 kali 3. Harusnya gini. BE 9 sama dengan 3 kali 12. BE-nya tetap ntar sama dengan ini turun ke bawah 9-nya nih. Ya. Itu rumusnya yang kawin silang. Oke. Atau kalau misalnya diperhatiin langsung aja yang dia di pertanyaannya BE. BE itu kawinnya dengan 9 kan. Disilangnya dengan 9. Nah 9-nya itu yang akan menjadi pembagi. Oke ya, paham ya. Ketemu deh. 3 kali 12 9. 36 bagi 9 4. Sekarang kita ke dari soal berikut ya. Kita lihat yang nggak ada adalah angka TQ-nya. Berarti tulis TQ berbanding dengan TR. Nah samanya dengan mana TQ itu? Ya samanya mana? Ini kan hadapan tuh. Ya berhadapan. Berarti sama dengan SP. Kalau yang TR-nya sama dengan mana? RS. Masukin deh angka. Ya. TQ-nya nggak ada kan? TQ-nya nggak ada. TR-nya berapa TR-nya? TR 9 sama dengan SP-nya 4. Ininya 6. Masukin rubah. Berarti TQ sama dengan ya. Yang lihat. Nah, kayak gini bentuknya. TQ kan kawinnya dengan 6. Berarti 6 itu yang pembagi. Oke, 9 kali 4. Gitu ya, Kak. Ngerubah rumus. Tadinya bentuk sama dengan rubah TQ yang jadi pertanyaan. Yang dikawininnya kayak gini, yang dikawininnya itu menjadi bagi. Apapun yang dikawininnya, entah TQ-nya di sini atau di mana. Ntar yang pembagi, yang kawinnya dia menjadi pembagi. 9 kali 4 berapa? 36 bagi 6 berapa hasilnya? 6. Berarti di sini TQ adalah
6. Gampang kan? Soal selanjutnya. Nah, lihat. Kita mencari Y dulu. Y. Y itu kita ibaratkan AE. AE berbanding dengan mana? Tuh, ada E7. Yang satu garis. EC sama dengan apa? AE itu sama yang AD. EC sama dengan BD. Sama dengan AE-nya jadi pertanyaan. EC-nya 7 sama dengan, terus AD-nya 10, terus DB-nya 5. Oke ya, udah bisa ya. Rubah ke bentuk rumus AE. Set garis kali. Yang AE lawan kawinnya adalah 5. Berarti 5 itu di bawah. 7 kali 10. Tulis 7 kali 10 atau 10 kali 7. Boleh 70 bagi 5 sama dengan 14. Berarti AE-nya adalah 14. Gampang susah? Sekarang kita mencari X. Kita masukin DE. DE itu yang pendek. Bebas kakak mau di sininya BC, di sini bawahnya DE atau itu terserah. Kalau Bapak enak-enak aja lah. Yang DE-nya ada di atas. DE sama dengan BC. Sama dengan DE itu kan kecil. Ya, yang kecil. Berarti DE kita ambil yang terkecilnya. DE-nya adalah di sini Bapak ambil yang 7/14. D-nya adalah yang EC. Ya. Nah, BC itu panjang. Ini kan BC nih, panjang. Berarti juga diambil yang panjang. AC. Masukin deh, DE-nya berapa tadi? DE-nya 6. Yang jadi pertanyaan BC sama dengan EC-nya 7, ininya 14. Rubah ke rumus. Ya, rubah ke rumus. BC sama dengan garis kali. Tadi perhatikan kalau rubah ke rumus, BC kawinnya sama mana? Disilangkannya dengan 7. 7-nya di bawah. 6 kali 14. Coret 1, 2. Jadi sama dengan 12. Ketahuan di sini 12. Oke, untuk mencari perbandingannya gitu. Yang pendek pasti sama yang pendek. Yang panjang sama yang panjang perbandingannya. Oke ya, bisa ya Kak. Untuk menghitungnya selamat bekerja.